محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Langsung saja ke dalam materi dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Ya, di sini saya sudah memiliki beberapa catatan yang akan saya paparkan dari catatan ini, dan saya akan menjelaskan serta mengulas kembali catatan saya dengan cara mencatat kembali, sehingga ini akan memudahkan saya dalam menjelaskan materi yang saya sampaikan. Yang pertama, ada beberapa aliran atau madhab. Ini timbul dikarenakan beberapa banyak faktor yang terjadi di dunia keislaman. Faktor pertama tentu saja karena dari mulai zaman kenabian Nabi Agung Muhammad SAW atau zaman Rasulullah sampai diturunkannya kepemimpinan menjadi Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin ada beberapa tabi'in, kemudian tabi'at tabi'in. Ini mempunyai banyak sekali problem atau masalah. Salah satunya adalah masalah tentang fikih atau yang biasa bersinggungan dengan syariat. Fikih ini cakupannya sangat luas, tidak hanya membahas soal fikih bab thaharah ataupun yang lain, tetapi ini fikih sudah merujuk kepada dasar pembuatan fikih tersebut, yaitu ada beberapa imam yang mencetuskan, yaitu ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, kemudian ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ada juga dari madhab Syiah, madhab Zohiri, kemudian ada muncul juga madhab Khawarij. Salah satu penyebab faktor terjadinya banyak timbul beberapa madhab adalah tersebar luasnya wilayah Islam, sehingga banyak sekali dari faktor geografis sendiri menimbulkan beberapa perbedaan pemikiran mengenai beberapa madhab tersebut. Langsung saja, yaitu yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Saya di sini akan menulis Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan julukan Imam Ahlu Ra'i. Imam Ahlu, tulisannya gini, Al-Ra'i, atau imam yang secara pemikirannya itu adalah mengarah ke rasionalis. Imam Abu Hanifah ini merupakan penduduk asli Kufah. Penduduk asli Kufah yang sekarang menjadi negara Irak. Karya yang paling terkenal atau terkenal yaitu Fikih Al-Akbar. Fikih Al-Akbar. Kemudian ada Imam Malik bin Anas. Ya, ini adalah Imam Malik bin Anas, merupakan tokoh yang memegang kuat tradisi masyarakat
Madinah pada saat itu. Kitab yang paling terkenal dari karya beliau adalah kitab Al-Muwatta yang berisikan hadis-hadis yang merujuk kepada fikih, yaitu kitab Al-Muwatta. Kemudian ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan imam yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia, karena penduduk Indonesia banyak yang bermadzhab Syafi'i. Salah satu faktornya adalah karena dari fikih yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i memang sangat pas atau sangat cocok di keadaan geografis Indonesia. Karya yang paling terkenal adalah dari Imam Syafi'i dan Al-Risalah. Imam Syafi'i juga terkenal sebagai tokoh moderat atau biasa disebut sebagai Imam Al-Ahwal wal Wasat al-Iqtidal, yang mencetuskan fikih moderat yang biasa kita gunakan di zaman sekarang. Saya akan tuliskan kitab Ar-Risalah. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal merupakan tokoh yang sangat ketat dalam menggunakan pendekatan tekstual. Di sini dari beberapa sumber yang saya cari tidak menemukan karya yang paling populer dari Ahmad bin Hanbal. Mungkin teman-teman yang mengetahui bisa di komen di video kali ini, karena sebagai ilmu pengetahuan dan kita sama-sama belajar di sini. Kemudian ada madhab Syiah. Di sini informasi yang saya dapatkan di madhab Syiah. Madhab Syiah memiliki imam yang cukup terkenal, yang mungkin imam ini sebagai sumber, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq, yang kitabnya yang terkenal ada kitab Al-Mu'tabar. Di dalam kitab Al-Mu'tabar tersendiri berisikan beberapa fikih mengenai madhab Syiah. Dan madhab Syiah ini ada ulama ahli fikih yang telah merangkum nama-nama dan karya-karya dari madhab Syiah, yaitu Abu Al-Kashi di dalam kitabnya Rijalul Kashi. Kemudian ada madhab Zahiri. Madhab Zahiri adalah madhab yang digagas oleh Dawud Al-Zahiri. Kemudian imam yang terkenal adalah Ibnu Hazm. Muncul akibat karena sebagai pertentangan antara madhab Sunni. Kemudian ini madhab tersebut muncul ketika abad ketiga Hijriah. Di sini memiliki pemikiran bahwa madhab Zahiri ini menganggap Al-Quran itu sebagai sunnah sekaligus sumber hukum, sehingga cukup dengan Al-Quran kita bisa menjalankan syariat-syariat Islam dan bisa mengambil beberapa hukum-hukum Islam dengan hanya Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada madhab Khawarij. Ya, di sini saya akan tuliskan madhab Zahiri dulu.
kemudian madhab Khawarij. Di sini madhab Khawarij dalam penjelasan fikih sekaligus akidah itu menjadi satu, karena tidak bisa kita pisahkan, karena munculnya madhab Khawarij ini munculnya juga akidah Khawarij. Ketika adanya pertentangan antara Ali bin Abi Thalib serta Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga timbul golongan Khawarij. Di sini pemikiran-pemikiran dari madhab Khawarij di sini saya telah mencari, tetapi tidak menemukan sumber atau kepastian yang jelas mengenai fikih Khawarij. Mungkin teman-teman yang tahu bisa ditambahkan di kolom komentar. Sekian penuturan materi dari beberapa aliran madhab tidak hanya di Indonesia, tetapi ruang lingkupnya adalah Islam, dengan beberapa madhab yang telah saya sebutkan. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah, yang kedua ada Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat ada Imam Ahmad bin Hambal, yang kelima ada madhab Syiah, yang keenam madhab Zuhiri, yang ketujuh ada madhab Khawarij. Sekedar info, madhab Khawarij adalah madhab yang tertua atau yang paling lama yang telah ada, karena munculnya madhab Khawarij sebebarengan dengan munculnya aliran Khawarij tersebut. Cukup sekian video singkat tentang materi aliran madhab fikih. Ketika ada kesalahan ataupun kekhilafan di video kali ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.